Selamat malam, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan memaparkan 9 knowledge area tentang proyek yang pernah kita buat. Dengan saya sendiri, David Rafidon, rekan saya ada Damara Yuda Prakoso dan Rizky Sultan. Project Scope Statement untuk proyek aplikasi absensi mahasiswa berbasis kartu NPM yang disusun oleh tim proyek IT absensi. Dokumen ini adalah contoh konkret bagaimana 9 area pengetahuan utama dalam manajemen proyek diterapkan untuk memastikan sebuah proyek berjalan dengan baik. Yang pertama, manajemen integrasi proyek atau Project Integration Management. Area pertama adalah manajemen integrasi proyek. Ini adalah inti dari semua area lainnya, di mana kita menyatukan semua elemen proyek. Dokumen ini sendiri berfungsi sebagai bagian penting dari integrasi. Di dalamnya kita bisa melihat bagaimana elemen seperti tujuan, deliverable, kriteria khusus, dan tim proyek disatukan dalam satu kesatuan rencana. Tujuan proyeknya jelas, mengembangkan aplikasi absensi yang terintegrasi dengan sistem informasi akademik kampus. Proyek ini juga punya kriteria kesuksesan yang terperinci, dari fungsionalitas hingga kepuasan pengguna. Yang kedua, yaitu manajemen ruang lingkup proyek atau Project Scope Management. Selanjutnya, manajemen ruang lingkup proyek. Ini tentang mendefinisikan apa yang termasuk dan tidak termasuk dalam proyek. Dokumen ini secara spesifik menjabarkan deskripsi proyek, termasuk tujuan dan justifikasi yang kuat. Kita juga punya work breakdown struktur atau WBS yang mendetail hingga level 3, yang memecahkan pekerjaan besar menjadi tugas-tugas yang lebih kecil dan terkelola. Contohnya ada 3 level utama, yaitu perencanaan proyek, pengembangan sistem aplikasi, dan implementasi, serta evaluasi. Hal ini memastikan kita semua punya pemahaman yang sama tentang pekerjaan yang seharusnya diselesaikan. Yang ketiga yaitu manajemen jadwal proyek atau Project Schedule Management. Area ketiga ini adalah manajemen jadwal proyek. Ini fungsi pada penyelesaian proyek tepat waktu. Dokumen ini menyediakan estimasi waktu untuk setiap aktivitas dalam WBS. Kita juga bisa melihat analisis early start, early finish, late start, dan late finish yang membantu kita mengidentifikasi jalur kritis dan potensi keterlambatannya. Proses proyek ini harus selesai dalam waktu maksimal 4 bulan, dan analisis ini sangat membantu untuk memantau durasi setiap pekerjaan. Kemudian, tema selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Damar. Silakan. Yang keempat yaitu manajemen biaya proyek atau project cost management. Kemudian manajemen biaya proyek ini tentang mengelola anggaran. Dokumen ini mencantumkan cost baseline yang mengasumsikan biaya berdasarkan durasi dan jenis aktivitasnya. Total biaya yang diestimasikan oleh proyek ini sekitar 58.000. Untuk yang menjadi patokan untuk mengukur kinerja biaya selama proyek berjalan, salah satu kriteria kesuksesan proyek juga adalah tidak melebihi anggaran yang telah ditentukan. Lalu yang kelima, manajemen kualitas proyek atau project quality management. Sebentar. Sorry tadi total biaya yang diestimasikan adalah 58 juta, bukan 58.000. Ya, silakan Mas Damar Terima dilanjut. kasih Mas David atas koreksinya. Oke, saya ulangi lagi untuk manajemen kualitas proyek ya, atau project quality management. Area ini memastikan produk atau layanan yang dihasilkan memenuhi standar yang relevan. Dokumen ini memiliki daftar, yaitu kriteria kualitas proyek yang sangat jelas. Contohnya, sistem harus memiliki akurasi absensi minimal 95%. Tidak ada bug kritis saat mengimplementasikan, dan sistem harus mampu diproses 200 transaksi per menit tanpa lag. Ini semua menjadi tolak ukur kita untuk menilai keberhasilan dari sebuah proyek ini. Yang keenam,
manajemen sumber daya proyek atau project resource management. Ini melibatkan pengelolaan tim, peralatan, dan material dalam dokumen ini yang kita punya. Daftar tim proyek yang lengkap seperti pada contoh nomor 4. Nah, ini ada contohnya, yaitu sebagai contoh Hendra Wijaya sebagai project manager, Damara Yuda Prakoso sebagai team leader, David Rabidon sebagai team leader, Rizky Sultan sebagai team leader, dan Iksal Sarma sebagai team leader. Project manager atau leader team memiliki peran yang spesifik, ya. Sebagai contoh di sini dia sebagai full stack, front end development, quality assurance, dan sistem integrator. Ini menunjukkan struktur tim yang terorganisir untuk menjalankan sebuah proyeknya. Selanjutnya untuk poin 7 sampai poin 9 mohon dibacakan oleh Mas Rizky Sultan. Baik, nomor 7, manajemen komunikasi proyek atau project communication management. Ini adalah proses memastikan informasi proyek mengalir dengan efektif. Dokumen ini sebagai project scope statement adalah salah satu alat komunikasi utama. Dokumen ini dibuat oleh tim dan menjadi referensi bersama untuk semua pemangku kepentingan. Selain itu, dengan adanya daftar nama dan email tim proyek, komunikasi internal dan eksternal dapat terkelola dengan baik. Nomor 8, manajemen risiko proyek atau project risk management. Ini adalah tentang mengidentifikasi, menganalisis, dan merespon risiko. Walaupun tidak ada bagian khusus yang berjudul manajemen risiko, kita bisa melihat risiko-risiko telah dipertimbangkan. Contohnya, justifikasi proyek menyebutkan bahwa sistem manual rawan manipulasi data dan lambat. Solusi yang diusulkan yaitu aplikasi absensi berbasis kartu NPM. Adalah respon terhadap risiko tersebut. Kriteria kualitas seperti tidak ada bug kritis juga merupakan mitigasi terhadap risiko teknis. Nomor 9, manajemen pengadaan proyek atau project procurement management. Ada terakhir adalah manajemen pengadaan proyek. Ini melibatkan proses pengembalian atau akuisisi barang dan layanan dari luar organisasi. Dalam dokumen ini tidak ada detail spesifik tentang pengadaan, tapi kita bisa berasumsi bahwa kebutuhan seperti server kampus untuk deployment aplikasi atau teknologi pembaca kartu NPM mungkin memerlukan memproses pengadaan dari pihak ketiga. Area ini akan menjadi penting jika ada sumber daya yang tidak bisa disediakan oleh tim internal. Selanjutnya dilanjut, boleh Mas David. Oke, baik. Tadi kita udah menjelaskan 9 knowledge area. Adalah gambaran singkatan mengenai bagaimana 9 area pengetahuan manajemen proyek terintegrasi dalam satu dokumen project scope statement ini. Dengan adanya dokumen ini, proyek aplikasi absensi mahasiswa berbasis kartu NPM memiliki fondasi yang kuat, terstruktur, dan terdefinisi dengan jelas. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas nggak, Mar? Jelas. Coba dulu.